Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi revaluasi aktiva tetap dalam perencanaan pajak dengan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Christian Korompis, yang kedua ada Mutiara Keromah, yang ketiga ada Frigia Pakasi, dan yang keempat ada Priscilla Rondonuwu. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu revaluasi aset. Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Selanjutnya, revaluasi aset tetap. Saat perusahaan memiliki model revaluasi atas pengukuran setelah pengakuan awal aset tetapnya, maka akan terdapat beberapa dampak sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap bisa mengalami penambahan nilai tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Yang kedua, jika terdapat kenaikan nilai setelah revaluasi, maka hal tersebut menjadi objek pajak PPh final pasal 19 sebesar 10%. Dan yang ketiga, nilai aset tetap dicatat akuntansi perusahaan akan menjadi lebih tepat karena mendekati nilai pasarnya. Misalnya, untuk tanah dan bangunan yang diperoleh dari puluhan tahun yang lalu. Selanjutnya, perlakuan akuntansi revaluasi aset tetap. Jika perusahaan memiliki model revaluasi untuk pencatatan pengukuran setelah pengakuan awalnya, maka surplus revaluasi diakui di pendapatan komprehensif lain. Akan tetapi, jika sebelumnya sudah dilakukan revaluasi dan ada penurunan nilai, maka surplus revaluasi diakui di laba rugi sebesar penurunan nilai yang terjadi sebelumnya. Penurunan nilai revaluasi diakui di laba rugi. Akan tetapi, jika sebelumnya sudah dilakukan revaluasi dan terdapat surplus revaluasi, maka penurunan nilai revaluasi diakui di pendapatan komprehensif lain sebesar surplus revaluasi yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, bagian revaluasi akuntansi dan pajak. Untuk tujuan, akuntansi PSAK 16 memiliki tujuan akurasi nilai, sedangkan dalam pajak 79-PMK.03/2008 memiliki tujuan perpajakan. Yang kedua, kapan? Dalam akuntansi PSAK 16, ketika ada perbedaan signifikan nilai buku dengan nilai pasar. Dalam pajak, paling cepat 5 tahun sekali. Untuk penilai, dalam akuntansi PSAK 16, umumnya penilai independen atau KJPP. Sedangkan dalam pajak, penilai yang diakui pemerintah. Selanjutnya, aset yang dinilai. Dalam akuntansi PSAK 16, minimal satu kelompok aset sejenis. Sedangkan dalam pajak, seluruh aset kecuali tanah, boleh iya atau tidak. Untuk kewajibannya, dalam akuntansi PSAK 16 tidak memiliki kewajiban, sedangkan dalam pajak, selisih lebih revaluasi dikenakan pajak final 10%. Sekarang kita masuk pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi dihitung dari nilai revaluasi dikurangi nilai buku akuntansi atau komersil dan diakui di pendapatan komprehensif lain. Dengan rumus, surplus revaluasi sama dengan nilai revaluasi dikurangi nilai buku akuntansi. Surplus revaluasi merupakan objek pajak PPh pasal 19 dengan tarif 10% dan diakui di pendapatan komprehensif lain sebagai pengurang surplus revaluasi. Dasar pengenaan pajak atas surplus revaluasi dihitung dari nilai revaluasi dikurangi nilai buku fiskal. Dengan rumus, pajak revaluasi sama dengan 10% dikali nilai revaluasi dikurangi nilai buku fiskal. Ketika perusahaan sudah melakukan revaluasi atas aset tetapnya, maka perlu diperhatikan dua hal berikut. Yang pertama, penyesuaian akumulasi penyusutan atas aset tetap sebelum dilakukan revaluasi. Dan yang kedua, pajak tangguhan yang muncul dari penyusutan aset tetap sebelum dilakukan revaluasi. Kemudian umur manfaat, ekonomis aset yang direvaluasi dan ditelaah ulang oleh manajemen, yang artinya umur manfaat aset hasil revaluasi bisa tetap dan bisa saja berubah kapanpun itu. Sekarang kita masuk di contoh perhitungan. Pada poin pertama, pada tanggal 1 Januari 2013, PT ABC membeli bangunan dengan harga perolehan sebesar 3 miliar
Ruko disusutkan selama 15 tahun tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus. Pada poin kedua, pada tanggal 31 Desember 2017, perusahaan melakukan revaluasi atas ruko yang dibelinya. Nilai revaluasi ruko adalah sebesar 5 miliar. Yang menjadi pertanyaannya, yang pertama, buatlah jurnal atas pembelian dan penyusutan ruko sampai dengan akhir tahun 2017. Yang kedua, hitung pajak tangguhan yang muncul beserta jumlahnya. Yang ketiga, hitunglah surplus revaluasi ruko dan buatlah jurnalnya. Dan yang terakhir, hitunglah pajaknya. Jadi untuk jawaban yang kelompok kami dapatkan, perolehan pada akuntansi sebesar 3 miliar dan pada fiskal sebesar 3 miliar, penyusutan selama 5 tahun pada akuntansi sebesar 1 miliar dan pada fiskal sebesar 750 juta, dan untuk nilai buku 31 Desember 2017 pada akuntansi sebesar 2 miliar dan pada fiskal sebesar 2 miliar 250 juta. Dan pada tanggal 1 Januari 2013 terjadi pembelian aset tetap berupa ruko dengan jurnal aset tetap ruko di sebelah debit 3 miliar, PPN masukan di sebelah debit 300 juta, pada kas atau bank di sebelah kredit 3 miliar 300 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2017, penyusutan ruko selama 5 tahun jadi 2013 sampai 2017 dengan jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 1 miliar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyusutan pada akuntansi sebesar 1 miliar dan pada fiskal sebesar 750 juta. Jadi beda temporer sebesar 250 juta. Nilai buku akuntansi sebesar 2 miliar kurang dari nilai buku fiskal sebesar 2 miliar 250 juta. Dengan demikian akan muncul aset pajak tangguhan sebesar 62.500.000 rupiah, di mana tarif sebesar 25%. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2017, aset pajak tangguhan pada manfaat pajak tangguhan sebesar 62.500.000 rupiah. Nilai revaluasi pada akuntansi sebesar 5 miliar dan pada fiskal sebesar 5 miliar. Nilai buku 31 Desember 2017 pada akuntansi sebesar 2 miliar dan pada fiskal sebesar 2 miliar 250 juta. Surplus revaluasi pada akuntansi sebesar 3 miliar dan pada fiskal sebesar 2 miliar 750 juta. Nah, jurnal pada tanggal 31 Desember 2017, aset tetap ruko pada pendapatan komprehensif lain, revaluasi aset tetap sebesar 3 miliar. DPP surplus revaluasi sebesar 2 miliar 750 juta, tarif PPh pasal 19 final 10%, jadi pajak yang dibayarkan sebesar 275 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017, ada jurnal pendapatan komprehensif lain beban pajak revaluasi pada kas atau bank sebesar 275 juta.